Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Zeva dengan NIM 23080100766. Saya selaku moderator dalam sesi presentasi kali ini. Saya tentu saja ditemani rekan-rekan kelompok saya, kelompok 3 pengantar ilmu hukum, yaitu ada rekan saya yang pertama Prastowo Widi Nugroho, kemudian yang kedua ada Aida Syafira Nugraini, yang ketiga ada Michael Zeva, yang keempat ada Alvin Agradinova, yang kelima ada Naila Aprilia, yang keenam ada Kansa Maritza, yang ketujuh ada Galih Priyam Budi Wicaksono, dan yang terakhir ada Nisrina Riftananda. Pada sesi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hukum kebiasaan dan hukum adat secara umum yang terjadi di daerah Bali. Memasuki materi yang pertama, kebiasaan dan hukum kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Hukum kebiasaan timbul karena kebutuhan masyarakat. Menurut pandangan yang diterima banyak orang, hukum kebiasaan timbul begitu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dirasakan sebagai kewajiban hukum secara terus-menerus dilakukan dan dihormati oleh anggota keluarga, kelompok, dan juga suku. Menurut jurnal In the Land of the Chief, Customary Law, Land Conflicts and the Role of the State in Peri-Urban Ghana yang ditulis oleh Jenny Ubin, seorang profesor hukum di Universitas Leiden, hukum kebiasaan adalah dinamis dan merupakan hasil sejarah dari interaksi pelaku lokal dan intervensi negara. Hukum kebiasaan timbul karena kebutuhan masyarakat. Nama saya Galih Priyam Budi Wicaksono dengan NIM 23080104000. Di sini saya pembicara slide 5. Di sini saya akan membahas fungsi hukum kebiasaan. Fungsi hukum kebiasaan yang pertama adalah dapat mengatur perilaku masyarakat berdasarkan kebiasaan yang ada. Yang kedua, menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Yang ketiga, digunakan dalam pengadilan untuk memutuskan kasus-kasus tertentu. Yang keempat, dapat melengkapi hukum tertulis dengan memberikan panduan tentang cara menerapkan hukum dalam situasi konkret. Yang terakhir adalah hukum kebiasaan sering mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya suatu masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aida Syafira Nugraheni. Saya pembicara ke-6. Saya akan membahas tentang pengertian hukum adat Menurut Profesor Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Nah, kalau menurut buku Adat Recht oleh Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kansa Maritza Zahira. Di sini saya akan menjadi pembicara keempat yang akan membahas tentang hukum adat. Hukum adat, menurut salah satu tokoh internasional yaitu Profesor Mr. Bitten Harvey ZN, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Profesor Mr. Bitten Harvey ZN juga terkenal dengan teori keputusan, yang artinya adalah bahwa apakah sesuatu adat istiadat tersebut sudah merupakan hukum adat, maka perlu dilihat dari si penguasa hukum dalam masyarakat terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat tersebut. Apabila si penguasa sudah menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat tersebut sudah merupakan hukum adat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Riftananda. Saya adalah pembicara ke-5. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi hukum adat. F.D. Holliman mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang hidup diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak tergantung pada persoalan siapa pemberi legitimasi atas keberlakuan norma-norma tersebut. Berikut merupakan fungsi hukum adat. Yang pertama,
mengatur hubungan sosial anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi, norma, dan budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, hukum adat berkaitan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa di antara anggota komunitas, baik melalui mediasi maupun pengadilan adat. Yang kelima, membentuk norma-norma sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Perkenalkan, nama saya Alvin Arga Dinova, pembicara slide ke-11. Kali ini saya akan membahas tentang hukum kebiasaan yang ada di Bali. Hukum kebiasaan dalam praktek pengadilan, khususnya yang berada di Bali, lebih banyak merujuk jurisprudensi daripada menyebut awik-awik atau peraturan desa adat sebagai dasar dan pertimbangan hukum putusannya, sehingga berbicara hukum adat dalam praktek peradilan wujudnya atau pada umumnya adalah penerapan jurisprudensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastawa Widinegro dengan NIM 768 di sini sebagai pembicara slide 13, yakni hukum adat di Bali. Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya mereka sendiri, yakni hukum adat Bali. Masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu atau Hindu Bali yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik secara teritorial atau lingkup desa maupun segi genealogis atau soroh. Soroh sendiri berarti semacam golongan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Perlias. Saya adalah pembicara ke-8 atau sekaligus pembicara terakhir. Nah, kali ini saya yang akan membahas tentang kasus hukum adat yang ada di Bali. Kasus hukum adat yang akan saya bahas ini mengenai kasus hukum adat kewarisan. Dalam beberapa kasus kewarisan adat Bali yang diselesaikan melalui pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan seorang anak perempuan bisa memperoleh hak untuk mewaris sebagaimana seorang anak laki-laki. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 4766K Perdata tahun 1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Namun seperti tidak memperdulikannya, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini. Hukum adat Bali secara fungsional telah menggeser keberadaan hukum nasional yang akibatnya menciptakan suatu secara nyata. Namun hal ini sebenarnya berlangsung terus-menerus dan telah menjadi bagian dari rahasia umum di Bali. Putusan lain terhadap kasus ini yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1048K Perdata tahun 2012, yaitu berlakunya hukum khususnya yang menganut sistem patrilineal yang mengakibatkan anak perempuan tidak berhak atas warisan orang tuanya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan bertentangan dengan keadilan hak asasi manusia, yaitu hak memperoleh keadilan. Cukup sekian presentasi kami pada sesi kali ini. Harapannya apa yang kami presentasikan bisa menjadi bahan kajian untuk kedepannya bagi rekan-rekan sekalian, baik mengenai hukum adat maupun hukum kebiasaan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.